Tentara Zelensky bikin malu, takut mati puluhan tentara Ukraina pilih menyerahkan diri pada pasukan Rusia dan juga sepertinya akan menyerahkan wilayahnya. Dari banyaknya tentara Ukraina yang terkepung di dua wilayah, puluhan lainnya akhirnya secara sukarela menyerahkan diri. Bahkan tercatat hampir ratusan tentara Ukraina yang memilih mengangkat bendera putih dibanding harus kehilangan nyawa dihabisi pasukan militer Rusia. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya ada ribuan tentara Ukraina dari 4 batalion tempur yang terpojok di daerah Gorskoye dan juga Solotoye setelah melewati pertempuran lebih dari 24 jam terakhir. Kabar mundurnya pasukan militer Ukraina dikonfirmasi langsung oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konasenkov. Menurut Konasenkov, ada sekitar 2.000 tentara Ukraina yang terjebak di Gorskoye dan juga Solotoye. Diungkap Konasenkov, ada sekitar 1.800 tentara organik Angkatan Bersenjata Ukraina, 120 orang milisi sayap kanan neo-Nazi dan 80 orang tentara bayaran asing. Dalam kondisi terperangkap, tanpa pasokan logistik dan amunisi, hampir bisa dipastikan mustahil bagi militer Ukraina untuk bisa menghadapi serangan Rusia. Oleh sebab itu, ribuan tentara Ukraina, ada yang ratusan lainnya, memilih untuk menyerah dan tidak ingin menjadi korban. Ratusan tentara Ukraina yang menjadi tawaran perang itu memberikan informasi secara cuma-cuma kepada militer Rusia. Mereka membongkar fakta bahwa pasukan Ukraina yang terpojok sudah kehabisan pasukan senjata, amunisi, dan juga bahan bakar. Tak hanya itu, komunikasi dengan komando tinggi juga terputus. Dengan kata lain, Rusia bisa memastikan bahwa komando militer Ukraina kehilangan kendali terhadap pasukan di Severodonetsk. Seperti yang dikatakan tawanan perang, kelompok tempur Ukraina yang terkepung sangat kelelahan, kata Konasenkov. Komando militer Ukraina yang lebih tinggi telah kehilangan kendali pasukan senjata, amunisi, bahan bakar, dan juga inventaris lainnya telah sepenuhnya terhenti, ujarnya. Anak buah Zelensky coba intai pasukan Rusia di kota nuklir, ribuan tentara Ukraina tewas. Perang memuncak, tentara militer Ukraina pulang tinggal nama. Presiden Zelensky sudah mengorbankan ribuan warganya untuk menjadi korban perang yang tidak diinginkan ini. Banyak orang menjadi korban dan harus tinggal nama. Yang terbaru, ribuan pasukan Ukraina dihabisi akibat mengintai pasukan Rusia yang berada di lokasi atau kota nuklir yang sangat berbahaya. Hal ini membuat Ukraina kembali kehilangan para tentaranya setelah tentara bayarannya juga habis di tangan pasukan elit Rusia. Unit militer Ukraina dikabarkan terus melakukan pengintaian di wilayah Zaporizhia yang diduduki pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia. Akan tetapi, taktik ini harus dibayar mahal dengan tewasnya ribuan tentara Ukraina. Setelah berhasil direbut militer Rusia, Zaporizhia yang merupakan tempat berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir Energodar jadi sasaran gempuran pasukan Ukraina. Anak buah Jenderal Valery Zaluzhny berupaya keras setiap harinya untuk menduduki kembali Zaporizhia dengan berbagai cara. Pergerakan maju pasukan Ukraina di Zaporizhia dilaporkan oleh anggota Dewan Utama Pemerintahan Daerah Zaporizhia, Vladimir Rogov. Rogov yang pro-Rusia menyebut jika apa yang dilakukan oleh tentara Ukraina tidak masuk akal. Para prajurit Ukraina dipaksa mengintai posisi garis depan pertahanan pasukan Rusia dan sekutunya. Tidak berhenti sampai di situ, aksi militer Ukraina kerap gagal dan mengakibatkan kerugian jiwa dan material. Pasukan Ukraina telah maju di bagian Zaporizhia di garis depan, kata Vladimir Rogov, ketua gerakan. Kami bersama Rusia, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah, kepada RIA Novosti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, militer Ukraina, ucap Rogov dilansir FIFA Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti.
Semua upaya pengintaian secara paksa untuk membuka garis pertahanan kami ditekan dengan kerugian yang signifikan bagi musuh, baik dalam hal tenaga maupun peralatan militer, katanya. Rogov juga melihat ambisi Presiden Volodymyr Zelensky merebut kembali Zaporizhia coba dicapai dengan menumbalkan tentaranya untuk dibantai pasukan Rusia. Hingga saat ini, Rogov mengungkap bahwa lebih dari 40 tentara Ukraina tewas. Aksi pertama yang digelar, tidak cuma itu, 8 peralatan tempur juga berhasil dieliminasi. Lebih dari 40 militan dan tampaknya setidaknya 8 peralatan dihancurkan, ujar Rogov dalam wawancara dengan stasiun radio Komsomolskaya Pravda. Pejabat pro-Rusia, tentara Ukraina cuma berani main tembak artileri. Selain di Republik Rakyat Donetsk, kontak tembak juga terjadi di Kherson. Wilayah yang melepaskan diri ini diklaim tidak akan bisa ditembus oleh pasukan angkatan bersenjata Ukraina. Seperti yang diketahui, Kherson adalah salah satu wilayah Ukraina yang memilih bergabung dengan Republik Federasi Rusia dalam referendum yang digelar September lalu. Invasi militer Rusia ke Ukraina yang digelar berhasil merebut 4 wilayah, yaitu Donetsk, Luhansk, Zaporizhia termasuk Kherson. Meskipun diduduki pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia dan sekutunya, militer Ukraina tetap berusaha keras merebut kembali wilayah ini. Salah satu pintu masuk Kherson adalah dari sisi timur melalui sungai Dnieper. Menurut laporan intelijen, militer Rusia saat ini sudah terkonsentrasi di sisi sungai Dnieper. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Kherson, Vladimir Saldo. Meski demikian, Saldo berani memastikan jika tentara Ukraina tidak akan bisa menembus jantung Kherson. Jika ada pasukan angkatan bersenjata Ukraina bertindak atas perintah rezim Kiev, yang ingin saya tunjukkan karena kami tidak melihat rekan kami sebagai musuh kami, ujar Saldo. Mereka pernah mencoba menginjakkan kaki di sini dan mereka akan gagal. Jadi itulah mengapa mereka tidak benar-benar melakukan upaya seperti itu, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS.